Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Risna DDWD. Pada video kali ini saya memasak bebek goreng sambal hitam khas Madura ala Risna DDWD ya. Ini bebeknya tuh sangat enak banget, dagingnya empuk, bumbunya meresap. Apalagi ini kalau dipadu dengan sambal hitamnya tuh benar-benar sangat enak banget. Dan cara membuatnya sangat mudah banget, nggak ribet, nggak seperti yang kita bayangkan. Dan ini juga ekonomis ya, karena kita bisa buat sendiri. Rasanya juga bisa disesuaikan selera. Kalian penasaran bagaimana cara saya masaknya? Tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan 1 ekor bebek yang masih agak muda, dan ini sudah dipotong-potong. Ini saya potong menjadi 8 bagian atau bisa juga menjadi 4 bagian ya, disesuaikan selera dan kebutuhan aja ya. Dan untuk coklat-coklat ini bukan kotoran teman-teman, ini tadi dibakar terlebih dahulu ya untuk menghilangkan bulu-bulu halusnya. Dan bebeknya ini juga sudah saya cuci bersih, sudah saya kasih perasan jeruk nipis juga. Sekarang saya akan sisihkan dulu untuk lanjut menyiapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya ini saya menggunakan bawang putih. Bumbunya tuh juga simple banget teman-teman, gak pakai ribet ya. Ini diiris kecil-kecil dulu ya, karena ini nanti akan saya blender. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak bawang merahnya. Ini sama diiris kecil-kecil ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan kemiri yang pecahan ya, saya hitung 4 butir. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak. Diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada 3 batang serai. Ini saya potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Untuk bagian yang hijau ini enggak saya gunakan. Yang bagian agak putihnya aja ya kita gunakan. Kemudian ada jahe, ini sekitar 2 ruas. Kemudian ada lengkuas sekitar 2 ruas juga ya, diiris tipis-tipis biar nanti lebih mudah untuk dihaluskan. Kemudian daun jeruk ini saya pakai agak banyak ya teman-teman, ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Semua bumbunya masuk dalam blender dan saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan ketumbar butiran dan tambahkan air untuk membantu menghaluskan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Untuk jumlahnya ini bisa disesuaikan selera ya, mau seberapa banyak sambalnya. Untuk cabainya ini saya chopper ya biar teksturnya agak kasar. Kalau teman-teman cabainya mau dihaluskan bersama bumbu juga boleh ya. Dan ini saya tambahkan sedikit air. Oke, saya haluskan dulu. Lanjut siapkan penggorengan, kita akan rebus bebeknya ya teman-teman. Tuang juga bumbu yang sudah dihaluskan. Masukkan juga cabai yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan air. Ini saya bersihkan dulu choppernya. Dan saya tambahkan air. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya. Nanti kalau misalnya kurang, bebeknya belum empuk bisa ditambahkan. Dan ini saya tambahkan kunyit bubuk sedikit aja. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Untuk penambahan kunyit ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak ya. Kalau enggak pakai juga enggak apa-apa. Oke teman-teman, kalau bumbunya sudah tercampur semua dan ini bebeknya sudah kerendam seperti ini, sekarang akan saya rebus ya, dan ini akan saya tutup biar cepat empuk ya teman-teman. Oke, kita masak dan sesekali kita aduk balik ya teman-teman biar matangnya bisa merata ya, dan bawahnya biar tidak gosong. Dan ini saya tutup kembali biar cepat empuk ya, dan masak sampai kuahnya menyusut, bebeknya empuk. Nah ini kuahnya sudah menyusut seperti ini teman-teman, dan minyak bebeknya ini sudah mulai keluar ya. Dan ini saya rebus sebentar lagi karena ini masih kurang empuk. Ini bisa menggunakan api kecil ya biar bumbunya bisa meresap dan bebeknya lebih empuk lagi. Jangan lupa untuk dibalik-balik ya biar bawahnya tidak gosong ya teman-teman.
Kalau bebeknya sudah empuk bisa kita angkat ya, kita tiriskan dulu. Ini kelihatan banget ya bebeknya sudah empuk, dari sayapnya sudah kebuka. Dan ini kita akan dinginkan dan nanti kita akan goreng ya. Untuk bumbunya ini tetap kita masak dengan menggunakan api kecil ya, untuk mengurangi kadar airnya, dan ini nanti kita masak bumbunya sampai menghitam ya. Kita tinggal dulu dan kita benar-benar kecilkan apinya. Dan sekarang kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya, kita akan goreng bebeknya ya. Saya taburin tepung terigu ya teman-teman, biar nanti tidak terlalu meledak-meledak ya saat menggoreng bebeknya, minyaknya nggak terlalu nyiprat-nyiprat. Kalau sudah panas bisa kita masukkan bebeknya dan kita goreng secukupnya aja ya, jangan terlalu penuh ya, nanti malah matangnya kurang bagus. Dan ini saya tambahkan tepung terigu lagi di atasnya ya, biar nanti permukaan bebeknya itu bisa crispy. Kemudian kalau bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik dan goreng bebeknya sampai warnanya kuning kecoklatan seperti ini semua ya. Kalau sudah, bisa kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita pindah ke sambalnya lagi ya teman-teman. Untuk sambal, kadar airnya sudah berkurang seperti ini. Sekarang saya akan tambahkan minyak goreng ya, ini bekas goreng bebeknya tadi. Ini minyaknya juga masih panas, saya kasih ada 3 centong ya, atau 2,5 centong. Dan ini diaduk-aduk ya, masak sampai warnanya menghitam ya teman-teman. Gunakan api kecil ya. Kalau terlalu kering bisa ditambahkan lagi sedikit air ya teman-teman. Dan untuk warnanya kurang lebihnya seperti ini ya. Dan saya akan matikan kompornya. Dan inilah hasilnya teman-teman, sambal hitamnya. Ini warnanya sangat cantik sekali ya, sangat gelap, dan ini rasanya sangat pedas, gurih, dan sedap banget. Pokoknya harum banget aromanya. Sekarang saya akan lanjut plating ya. Saya akan tambahkan sambal hitamnya. Ini akan saya sajikan di meja makan ya. Oke teman-teman, inilah hasilnya bebek goreng sambal hitam khas Madura ala Risna di DWD. Sangat mudah bukan cara memasaknya, dan saya juga akan membuat 1 porsi untuk langsung dinikmati ya. Saya tambahkan sambal hitamnya dan saya taburi dengan bawang goreng biar makin mantap. Dan sekarang saya akan perlihatkan teman-teman ya, seperti apa lembutnya bebek goreng ini. Teman-teman bisa lihat di sini, dagingnya benar-benar sangat empuk banget, dan bumbunya ini meresap teman-teman, rasanya sangat enak, sangat gurih, apalagi dicocol dengan sambal hitamnya, ini beneran sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba ya, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga nggak neko-neko, dan yang pasti ini rasanya sangat enak banget. Bisa untuk menu harian, bisa untuk ide jualan. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya ini ada kikil kepala sapi. Dan ini kikilnya tuh berbeda dengan kikil yang biasanya ya. Kikil kepala sapi itu lebih tebal dan dia tuh lebih kenyal juga. Dan ini juga ada campuran daging-dagingnya sedikit seperti ini. Dan ini sudah saya rebus ya teman-teman, sudah saya rebus sampai empuk. Sekarang akan saya potong-potong. Untuk potongannya ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau tipis-tipis atau tebal-tebal disesuaikan saja. Kalau sudah, kita taruh piring dan sisihkan. Kemudian ada daun jeruk, daun salam, jahe. Ini jahenya digeprek aja, ini jahenya sedikit saja ya. Kemudian juga ada 1 batang serai. Ini serainya digeprek kok susah sekali ya teman-teman. Ini serainya sudah tua dan keras ya, dan ini saya belah seperti ini, kita sisihkan. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar ya. Kemudian juga ada bawang putih, ini diiris-iris. Ini nanti akan saya haluskan ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, dan juga cabai. Untuk cabai ini bisa disesuaikan ya, saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga ada cabai rawit merah. Nah ini saya bikinnya agak banyak ya,
jadi cabenya juga banyak, nanti bisa rasanya tuh benar-benar pedas dan mantep banget. Jadi dimakan dengan nasi itu sudah sangat enak ya. Kalau sudah dihaluskan, kita siapkan penggorengan. Kita masukkan dulu rempah daunnya, serai, daun salam, jahe, dan juga daun jeruk. Ini kita tumis sebentar sampai aromanya keluar. Kemudian masukkan bumbu yang kita haluskan tadi, bumbu sambalnya. Ini untuk tekstur sambalnya ini agak kasar ya teman-teman, jangan dibikin terlalu halus ya, biar nanti saat penyajian tuh warnanya dan teksturnya juga cantik ya. Kalau sudah matang, kita akan tambahkan air. Untuk airnya ini dikira-kira saja, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Oke, sekarang tambahkan gula merah. Ini saya tambahkan sedikit saja, kalau tidak ada bisa diganti dengan gula pasir. Kemudian kecap manis, ini saya kasih 3 sendok makan. Kemudian juga garam dan juga kaldu jamur, atau bisa dengan penyedap yang biasa teman-teman gunakan ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Oke, sekarang kita masukkan kikil yang sudah diiris tadi. Kemudian ratakan atau diaduk sampai rata seperti ini, dan sambil terus dimasak, gunakan api ukuran sedang saja. Ini dimasak sampai nanti bumbunya mengental dan juga meresap ya teman-teman. Ini saya tambahkan lada bubuk setengah bungkus saja. Kalau teman-teman tidak suka bisa di skip. Untuk penambahan lada bubuk ini biar tambah sedap ya, dan pedasnya makin kuat ya teman-teman. Oke, kita masak sampai bumbunya mengental dan juga meresap ya. Dan kikilnya ini sudah empuk banget ya teman-teman, jadi nanti bumbunya tuh bisa meresap, enak banget ya. Ini rasanya tuh pedas, ada sedikit manis dan juga gurih ya. Kalau sudah matang, kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Selain warnanya yang menggugah selera, aromanya juga sangat sedap banget ya, sangat harum dari serai, daun jeruk itu kuat banget, dan ini tidak amis ya. Udah gini aja makan sama nasi anget-anget udah sangat enak banget, apalagi ada kerupuknya, makin mantap ya. Nanti dicobain ya resepnya, sangat mudah, simple, dan juga rasanya sangat enak banget. Pokoknya nggak ada kapoknya kalau masak ini, walaupun pedas-pedas tetap aja rasanya nikmat banget. Bahannya saya menggunakan tahu putih sebanyak 6 kotak ukuran sedang ya teman-teman, atau bisa juga menggunakan tahu kuning, disesuaikan selera saja. Kemudian ini tahunya saya potong menjadi 9 bagian seperti ini, atau mau dipotong menjadi 4 juga boleh, atau mau dipotong menjadi 2 juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian tahunya digoreng ya teman-teman. Ini minyaknya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini tahunya digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sambil menunggu tahunya matang, kita akan siapkan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ya. Sekarang kita siapkan dulu daun labunya. Ini saya menggunakan 3 ikat seperti ini ya teman-teman. 1 ikat itu isinya sedikit sekali ya, jadi saya gunakan 3 ikat, dan ini akan saya potong-potong seperti ini. Ini bagian atasnya masih muda, langsung aja kita potong ya. Kemudian untuk daunnya ini yang lebar bisa kita potong-potong aja agak kecil-kecil seperti ini, atau disesuaikan selera saja. Lakukan sampai semuanya dipotong ya. Kalau sudah, bisa taruh dalam wadah dan kita cuci sampai bersih. Dan sekarang kita sisihkan dulu. Biar kuahnya sedap, ini saya tambahkan udang segar ya teman-teman. Ini nggak banyak, saya pakai sekitar 1 on atau 100 gram. Ini bagian kepala tidak saya buang, bagian kulit juga tidak saya buang ya. Bagian punggung ini dibelah seperti ini, kemudian bagian item-itemnya ini dibuang ya, kotorannya. Ini biar sedap aja ya teman-teman, kalau kulitnya tidak dibuang ya. Dan udang ini akan saya cuci, kemudian disisihkan dulu ya. Lanjut siapkan bumbu halusnya. Saya menggunakan bawang putih agak banyak ya. Ini dipotong kecil-kecil sebelum dihaluskan.
sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini agak banyak lagi ya dibanding bawang putihnya, lebih banyak bawang merahnya. Ini dipotong-potong juga ya sebelum dihaluskan. Oke, sekarang sisihkan dulu. Saya juga menggunakan cabai merah keriting ya teman-teman, biar warnanya nanti agak sedikit kemerahan. Ini dipotong-potong kecil aja seperti ini. Kemudian untuk rasa pedasnya ini saya tambahkan cabai rawit hijau, boleh juga diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian ada kemiri, ini sudah saya sangrai terlebih dahulu. Kebetulan hari ini sempat untuk menyangrai kemiri ya. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan sedikit saja kunyitnya. Kemudian saya tambahkan lada butiran sedikit saja. Kemudian tambahkan ketumbar butiran. Dan saya tambahkan juga jintan ya teman-teman, sedikit saja ya untuk jintannya. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Oke teman-teman, kembali ke tahu ya. Ini sudah matang, tahunya sudah kecoklatan seperti ini. Bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kurangin minyak, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lalu tambahkan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini saya sobek dulu ya biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis sampai harum bumbunya ya, dan matang, warnanya juga berubah agak kemerahan atau kecoklatan. Kalau sudah matang bumbunya bisa kita masukkan udang. Ini ditumis kembali sampai aroma udangnya keluar, warnanya juga berubah ya, untuk udangnya agak kemerahan. Nah ini sudah matang teman-teman. Sekarang bisa kita tambahkan air ya. Untuk takarannya ini bisa disesuaikan selera saja. Ini saya menggunakan 1 blender yang tadi saya pakai itu, kemudian saya tambahkan sedikit lagi. Kalau airnya sudah mendidih, bisa kita masukkan sayuran daun labunya ya. Kemudian diaduk-aduk sampai tenggelam ya, ini daun labunya. Masak sampai daun labunya matang. Untuk memasak daun labu ini agak sedikit lama ya teman-teman, tidak seperti kita kalau memasak bayam atau kangkung ya. Oh ya teman-teman, ini tadi daun labunya sudah matang dan tahunya sudah saya masukkan. Mohon maaf banget kameranya mati ya, saya lupa nggak on. Oke, selanjutnya masukkan santan instan. Saya menggunakan 1 bungkus saja. Kalau teman-teman mau menggunakan santan segar boleh banget, silahkan saja ya, disesuaikan selera. Kalau sudah tercampur rata, sekarang saya akan tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka bisa ditambahkan dengan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai kuahnya mendidih. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan lagi garamnya. Dan ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman, saya tambahkan dulu bawang goreng di atasnya, kemudian diaduk sebentar. Ini biar aromanya lebih harum ya, dan rasa kuahnya juga makin sedap. Oke teman-teman, kalau sudah matang tanak bisa kita matikan kompornya dan lanjut kita akan plating ya, pindah ke mangkok saji. Ini masih ngebul asapnya, masih panas banget. Ini aromanya bener-bener sangat harum banget teman-teman, dan kuahnya tuh sedap banget, apalagi ada udangnya ya, itu yang bikin makin mantap rasanya. Oke teman-teman, sayur santan, daun labu, dan tahu sudah siap untuk disajikan, dinikmatin bersama nasi putih. Sudah nggak perlu lauk lagi, cuma makan sama sayur ini aja sudah sangat enak banget teman-teman. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya juga sangat sederhana sekali. Oke teman-teman, untuk bahannya ini sudah saya siapkan 3 buah terong ya. Ini terong hijau, sudah saya kupas kulitnya dan sudah saya cuci bersih. Selanjutnya dipotong sesuai selera. Kalau sudah dipotong-potong bisa kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah diisi air. Kita rendam ya biar warnanya tidak hitam. Oke, kita sisihkan dulu.
Bahan kedua, ini ada cumi asin. Ini cumi asinnya sudah saya rebus selama 3 menit ya teman-teman. Kalau direndam pakai air panas sekitar 5-10 menit, tapi kalau direbus cukup 3 menit saja. Kemudian dipotong sesuai selera. Untuk tulang yang mirip plastik ini diambil ya teman-teman, dan nanti ini kotorannya juga dibuang ya, karena ini saya menggunakan cumi asin yang tidak ada telurnya, jadi bisa kita bersihkan bagian perutnya. Selanjutnya kita cuci ya teman-teman dan sisihkan. Kemudian ada pete, ini saya menggunakan petenya 3 papan, agak banyak ya, karena memang lebih sedap lagi kalau dikasih petenya agak banyak. Tapi kalau teman-teman petenya mau dikurangin juga boleh ya. Ini saya belah menjadi 2, atau bisa juga diutuhkan atau dipotong kecil-kecil, sesuaikan selera saja. Oke, sekarang masukkan ke dalam piring dan kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya, saya hanya menggunakan bawang putih 4 siung, ini diiris tipis-tipis. Kemudian juga ada bawang merah ya, ini sama diiris tipis-tipis saja. Ini saya gunakan ukuran gede dan juga kecil ya, campur jadi satu. Ini saya menggunakan 6 siung. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya iris bulat-bulat tipis-tipis seperti ini. Untuk jumlahnya bisa disesuaikan selera masing-masing. Oke, sekarang kita sisihkan ya. Untuk pedasnya ini saya juga menggunakan cabai rawit yang merah ya teman-teman. Ini cukup diiris serong agak gede-gede biar nanti masih bertekstur cakep ya kalau di foto itu. Bisa juga diutuhkan kalau tidak suka pedas atau di skip. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya, kita tumis bawangnya dulu ya, bawang putih, bawang merah, ini ditumis sampai layu. Gunakan api ukuran sedang ya teman-teman, jangan terlalu gede biar tidak cepat gosong. Kalau sudah layu bisa kita masukkan cabai merah keriting yang sudah diiris tipis-tipis tadi. Untuk cabai rawitnya nanti ya, belakangan saja kita masukkan. Sekarang masukkan cumi, ini cumi sudah dicuci ya teman-teman. Kita tumis sebentar sampai aroma cuminya keluar ya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita masukkan terong yang sudah diiris tadi. Ini airnya sudah ditiriskan ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai rata. Oke, sekarang kita tambahkan air sedikit saja ya, kira-kira 1/4 gelas. Ini dimasak sampai setengah matang seperti ini. Selanjutnya masukkan pete, masukkan daun salam 2 lembar saja, kemudian cabai. Diaduk-aduk biar matangnya biar bisa merata ya teman-teman ya. Kalau terongnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan santan. Sebenarnya ini bukan sayur lodeh ya teman-teman, ini tumisan, tapi saya menggunakan santan instan. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur, boleh juga penyedap yang lainnya ya, silahkan saja. Kemudian aduk sampai tercampur rata, ini tanpa ditambahkan air lagi ya teman-teman. Dan ini nanti kuahnya nyemek-nyemek seperti ini, dan saya masak terongnya tuh sampai benar-benar lunak, itu akan sedap banget rasanya. Dan untuk petenya ini nanti masih seger ya, masih krenyes-krenyes. Kalau sudah matang pas rasanya, bisa kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Ini kalau sudah matang warnanya agak sedikit berubah ya teman-teman, tidak putih ya, karena pengaruh dari cabenya juga. Cabenya itu kalau direbus agak lama mengeluarkan warna agak kemerahan ya. Dan inilah hasilnya, tumis terong, pete dan juga cumi asin
Sekarang akan saya cobain dengan menggunakan nasi ya. Saya menggunakan nasi merah. Saya ambil terong, cumi dan juga pete dengan sedikit kuah dan ditambahkan kerupuk. Ini sudah sangat enak banget. Oke, ini saya ambil pete, cumi dan juga terongnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar sangat enak banget, sedap, dan kuahnya ini benar-benar ya pas banget, rasa gurihnya, terongnya lembut dan juga petenya itu masih segar, cuminya tidak alot. Pokoknya recommended buat teman-teman di rumah. Untuk bahan-bahannya ada ayam fillet, saya pakai bagian dada, beratnya kurang lebih 200 sampai 250 gram, sudah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Untuk potongannya ini sesuai selera masing-masing ya. Kalau saya nih saya potong panjang-panjang. Kemudian bahan yang kedua ada bunga kol. Kebetulan ini saya ada sisa bunga kol, masih ada setengah buah ya. Kalau teman-teman mau menggunakan brokoli boleh, silahkan saja ya. Kemudian dipotong sesuai selera aja ya. Ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini. Oke, kalau sudah dipotong-potong kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian aduk rata. Lalu masukkan bunga kol yang sudah kita potong tadi. Aduk-aduk dan kita rendam kurang lebih 5-10 menit ya, biar kotorannya bisa keluar. Dan nanti langsung kita bilas. Kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bahan kedua saya menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang. Ini sudah dikupas, sudah dicuci bersih. Lanjut kita potong-potong. Untuk potongannya juga bebas ya, mau serong panjang atau mau bulat boleh, silahkan aja. Kemudian ada sawi hijau, saya menggunakan jenis yang sawi manis. Ini saya pakai 1 genggam ya. Lanjut dibelah ya, bagian yang pangkalnya ini kan gede-gede ya, kita belah jadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong-potong sesuai selera saja. Untuk sayuran ini bebas ya teman-teman, boleh menggunakan sawi hijau, boleh menggunakan sawi putih. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbunya, ada 5 siung bawang putih. Ini saya geprek dulu ya teman-teman, kemudian dicincang kasar aja seperti ini, atau mau diiris tipis-tipis juga boleh, silahkan aja. Kita sisihkan. Lanjut ada 4 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini cukup diiris tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja. Tapi kalau saya ini lebih praktis kalau diiris aja ya. Kemudian ada 1 buah bawang bombay ukuran sedang. Untuk bawang bombay ini saya iris panjang aja seperti ini. Kalau teman-teman di rumah nggak ada stok bawang bombay bisa di skip ya. Lanjut siapkan penggorengan dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah dan juga bawang bombay. Tumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti ini sudah harum banget. Sekarang masukkan ayamnya, kita aduk-aduk, masak sampai ayamnya berubah warna ya, jadi pucat warnanya. Kalau sudah pucat seperti ini kita bisa tambahkan wortel. Karena ini wortel sayuran yang keras jadi masaknya agak lebih lama ya. Jadi kita masak dulu. Kita tumis sebentar untuk menghilangkan aroma langu pada wortelnya ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang saya tambahkan air. Untuk air ini secukupnya aja ya teman-teman untuk mematangkan sayuran. Kita tutup biar sayurannya cepat matang. Masak hingga wortelnya setengah matang ya teman-teman. Kalau wortelnya sudah setengah matang kita masukkan bunga kolnya ya. Kemudian aduk sebentar. Kita masak sampai sayurannya 70% ya tingkat kematangannya. Oke, lanjut kita masukkan sawi hijau.
Kalau sawi hijau ini cepat matang ya teman-teman, jadi kita masaknya terakhir ya. Masukkan juga irisan daun bawang, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga sayurannya matang ya. Untuk tingkat kematangan sayuran ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Boleh matang banget, boleh agak matang, disesuaikan selera ya. Kalau saya ini agak matang ya, masih kriuk-kriuk. Dan ini saya tambahkan juga 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian saya tambahkan garam secukupnya aja, nanti cek rasa. Tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit gula pasir biar makin sedap ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan untuk pengentalnya ya teman-teman. Saya pakai tepung maizena 1,5 sendok teh, kemudian larutkan dengan 75 ml air. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, boleh diganti dengan tepung tapioka atau tepung sagu ya. Oke, kita aduk kembali sampai semua tercampur rata dan kuahnya juga mengental ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Dan kita lanjut untuk pindah ke mangkok saji atau ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali bukan cara membuat capcay ayam dan sayuran? Menu sehat dan rasanya sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple, yang pasti ini recommended banget buat teman-teman yang ada di rumah karena beneran sangat enak banget. Kuahnya kental, sedap, dan ada rasa gurihnya. Ini sangat cocok buat menu sehari-hari atau buat isian nasi pok juga sangat cocok banget ya. Silahkan dicobain, semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan semoga resep ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang saya akan membuat sambal. Ini tomat, cabai saya rebus dulu ya. Kemudian tambahkan 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, ini ukurannya agak besar. Kalau mau dikukus juga boleh ya teman-teman. Sambil menunggu cabenya matang, sekarang akan saya siapkan untuk menggoreng tempenya terlebih dahulu ya. Ini saya gunakan 1 papan tempe. Ini dipotong sesuai selera saja. Ini 1 papan saya beli seharga Rp6.000 ya. Tempe sekarang harganya lumayan ya teman-teman, agak mahal ya. Kemudian digaris-garis seperti ini atau digeret-geret ya, biar bumbunya bisa meresap. Setelah digeret-geret semua, kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkok, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan juga tambahkan setengah sendok teh bawang bubuk ya. Kemudian tambahkan air, aduk sampai rata. Kemudian tempe yang sudah digeret-geret tadi dimasukkan sampai kecelup semua ya teman-teman. Direndam sebentar saja, kemudian tiriskan. Kalau sudah, bisa disiapkan penggorengan. Siapkan minyak secukupnya ya. Kalau minyaknya sudah panas, tempenya bisa dimasukkan. Ini dimasukkan semua ya, karena ini wajannya cukup lebar, jadi bisa masuk semua. Kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini, bisa kita balik. Goreng sampai semua permukaannya berwarna kuning keemasan ya. Kalau sudah kuning keemasan semua seperti ini, bisa kita angkat. Ini tempenya sudah garing, aromanya juga sangat enak banget. Kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita akan buat sambalnya. Ini cabai yang sudah direbus tadi ya teman-teman, kita tuang dalam cobek. Kemudian tambahkan terasi, ini terasinya sudah saya bakar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Tambahkan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian dihaluskan. Kita ulek aja seperti ini ya teman-teman. Ini harus pelan-pelan karena ada kandungan air dalamnya ya.
Untuk teksturnya disesuaikan selera masing-masing aja ya. Dan ini sudah cukup, teksturnya tidak terlalu halus, tidak terlalu lembut ya. Kita sisihkan seperti ini. Kemudian tambahkan tempe goreng di sisinya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Sambal terasi dan juga tempe goreng sudah siap untuk dihidangkan ya. Dinikmatin bersama sayur asem atau sayur bening juga sangat enak banget. Silahkan dicoba ya. Sangat enak banget, sambalnya pedas, gurih, dan ada sedikit manis. Untuk bahannya ini saya beli 1 bungkus sayur asem ya, sudah 1 paket seperti ini, dan ini juga sudah komplit. Saya lebih suka yang seperti ini daripada saya beli satu-satu ya, lebih boros kalau beli satu-satu. Kalau 1 paket ini sudah komplit dan cukup untuk 1 keluarga. Dan ini ada jagungnya, ini saya keluarin semua ya, dan ada asam mentahnya, juga ada melinjonya. Ini ada daun melinjonya juga ya teman-teman, dan ini juga ada nangka muda, ada cabai hijaunya juga ya. Pokoknya ini komplit ya. Nah, ini akan saya siangin dulu, dan kemudian potong-potong sayurannya. Ini saya potong dulu kacang panjangnya. Kemudian ada pepaya muda ya. Ini pepayanya saya kupas dulu. Kemudian saya buang bagian pinggirannya karena ini saya belinya sudah kemarin ya, baru saya masak hari ini. Jadi yang pinggirannya agak kering ya teman-teman. Dan ini saya potong kotak-kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada labu siam. Ini labu siamnya saya kupas juga. Ini pinggirannya juga sudah kering ya, jadi nanti juga saya buang ya. Karena kemarin nggak sempat masak ya, baru sempat masaknya hari ini. Ini sama saya potong kotak aja seperti ini. Kemudian juga ada cabai hijau yang besar ya. Ini cukup dipotong gede-gede aja seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan dan kita cuci sampai bersih, dan inilah hasilnya ya. 1 bungkus sayur asem. Jadinya lumayan banyak, dan ini tadi jagungnya saya tambahi 1 buah ya teman-teman, karena sayur asem tuh saya lebih suka kalau jagungnya banyak. Kemudian saya siapkan juga untuk bumbunya, ini ada 4 siung bawang putih, kemudian 9 siung bawang merah. Ini akan saya geprek-geprek dulu biar nanti dihaluskannya lebih mudah ya. Oke, selanjutnya saya tambahkan juga cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 6 buah ya. Kalau kuahnya mau pedas bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kemudian juga saya menggunakan terasi, ini kurang lebihnya ada setengah sendok teh ya. Sudah saya bakar terasinya, kemudian dihaluskan. Oke, ini sudah cukup halus ya bumbunya. Sekarang saya akan tambahkan lengkuas, ini sekitar 4 cm. Saya geprek aja di sini ya. Kemudian juga ada asam mentah. Ini tadi asamnya banyak, tapi saya pakai 2 saja sudah cukup ya. Nanti kalau dipakai semua asam banget. Kemudian ada 3 lembar daun salam. Oke, bumbunya sudah siap, bahannya sudah siap. Sekarang akan saya rebus terlebih dahulu. Jagung manisnya ini saya rebus bersama dengan melinjo, karena 2 bahan ini yang matangnya agak lama ya. Kemudian saya tutup biar cepat matang. Kalau sudah matang, bisa kita buka tutupnya dan kita masukkan sayuran yang lainnya. Ini ada nangka muda, pepaya, dan juga labu siam dimasukkan. Kemudian juga bumbu ya teman-teman. Bumbunya ini kita masukkan sekalian ya, biar matang bumbunya, dan rempah-rempahnya ini juga keluar aromanya ya. Oke, ini direbus sampai setengah matang dulu untuk labu siam, nangka, dan juga pepayanya. Kalau sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang panjang, cabai hijau, dan juga daun melinjo. Kita masukkan semua. Jadi untuk memasukkan sayurannya ini step by step ya.
Setelah semua sayuran masuk, sekarang tambahkan garam, ini secukupnya saja ya. Kemudian kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, dan juga ada gula pasir. Kemudian aduk sampai tercampur rata, masak sampai matang ya sayurannya. Untuk tingkat kematangan ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini sudah matang ya teman-teman, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara memasaknya? Dan ini satu bungkus sayur asem, saya tambahin satu buah jagung manis, sudah jadi satu mangkok penuh ya. Dan ini cukup untuk satu keluarga. Rasanya sangat enak, sedap, gurih, sedikit pedas, dan juga seger banget kuahnya. Tinggal nambahin ikan asin, sambal terasi, dan juga tempe goreng, sudah sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain resepnya, semoga bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua ya. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kangkung akar 1 ikat besar ya. Kalau ikatannya kecil ini sekitar 5 ikat. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Ini kita pilihin yang masih muda-muda ya teman-teman, dan untuk tangkainya atau batangnya ini masih empuk ya. Kalau sudah dipotong semua seperti ini, kita akan cuci sampai bersih dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Ini digeprek-geprek dulu sebelum dicincang atau diiris kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh. Oke, sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan 4 siung. Ini ukurannya besar ya. Kalau ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan 6 sampai 7 siung. Ini saya belah menjadi 2 bagian, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini dan sisihkan. Kemudian juga ada cabai merah keriting, ini saya menggunakan 3 buah, diiris tipis serong seperti ini. Ini nanti biar warnanya cantik ya. Untuk cabai merah keriting ini tidak pedas ya teman-teman, jadi saya juga menggunakan cabai rawit yang merah untuk pedasnya. Ini tidak saya bikin terlalu pedas ya, jadi saya kasih 6 buah saja untuk cabai rawit merahnya ya. Kalau teman-teman mau cabainya banyak silahkan ya, disesuaikan saja. Dan ini saya menggunakan tauco. Ini saya gunakan tauco Medan teman-teman, yang kemasannya seperti ini ya. Untuk tauco ini mereknya boleh bebas ya. Kemudian siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya dan kita tumis dulu bawang putih, bawang merah. Bawang putih, bawang merah ini ditumis sampai layu, aromanya harum dan warnanya agak kekuningan seperti ini teman-teman. Ini sudah harum banget ya. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan tauco. Kemudian ditumis sebentar tauconya. Masukkan cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabai ini kita tumis sebentar saja ya. Nah, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang kita masukkan kangkung yang sudah dicuci bersih. Kita masukkan semua. Ya, kita masak sampai bawahnya berubah warna ya teman-teman. Kalau bawahnya sudah berubah warna, sudah layu seperti ini, bisa kita balik. Gantian yang atas kita balik menjadi di bawah ya, dan kita masak sampai kangkungnya matang. Untuk tingkat kematangan kangkung ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan saya tambahkan juga sedikit gula pasir. Di sini saya tidak tambahkan garam ya teman-teman, karena tauco itu sudah asin ya, jadi tidak perlu penambahan garam lagi. Oke, ini saya cek rasa. Dan ini rasanya sudah mantep banget, sudah pas ya. Rasanya sudah gurih, aromanya juga harum, enak banget dan sangat menggugah selera. Dan ini sudah matang, sekarang kita pindah ke piring saji.
Sangat cepat sekali bukan cara memasak tumis kangkung tauco, dan ini benar-benar rasanya itu sangat enak banget. Aromanya juga khas dari tauconya itu dapat banget. Dan ini kalau beli lumayan agak mahal ya teman-teman, lebih baik kita bikin sendiri. Bahannya juga sederhana sekali, bumbunya simple, rasanya yang pasti sangat enak banget, nggak kalah sama yang ada di restoran ya. Dan ini warnanya juga masih cantik, krenyes-krenyes, dan ini sangat cocok banget ya untuk teman makan nasi putih dengan lauknya seafood, bisa cumi, bisa udang, ikan bakar, ikan goreng, atau lauk tempe pun ini sangat enak banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.